Jadi, aku mau ngelanjutin kelanjutan yang part 1 tentang cabut gigi bungsu pakai BPJS. Kemarin kan kita sampai di rujuk ya, dari puskesmas atau dari vaskes satunya itu, terus dirujuk ke tingkat berikutnya. Nah, untuk kemarin kan aku cerita kalau aku dirujuk ke rumah sakit Adiaksa di Ceger, dan itu adalah pilihan sendiri ya. Jadi nanti ada dikasih beberapa pilihan rumah sakit dan kita milih untuk mau di mana gitu. Kemarin pertimbangannya karena kayaknya aku nggak ada yang nganter jemput gitu, jadi aku pilih rumah sakit yang aku aman aja gitu buat kesana naik motor gitu. Kemarin kan kita udah dapet surat rujukan. Nah, terus ini informasi sebelumnya. Surat rujukan ini itu sebaiknya di fotokopi. Kenapa? Karena aku kan kemarin nggak fotokopi kan. Nah, ternyata tuh kita kan mau serius ya gitu maksudnya, dan nanti akan surat rujukan ini tuh akan dipakai setiap kita kunjungan ke rumah sakit Adiaksa itu gitu. Karena kemarin aku nggak fotokopi, alhamdulillahnya aku dikasih kertasnya balik gitu, cuman kayaknya harusnya kertasnya ditinggalin gitu loh di sana gitu. Nah, untuk apa namanya, surat rujukan ini kan juga ada masa berlakunya kan. Nanti kalau misalkan kalian kesananya lagi tuh di masa berlaku yang udah nggak ada gitu di surat rujukan, berarti kalian harus balik lagi ke puskesmas, ke vaskes awal untuk memperpanjang masa rujukan. Kemarin itu aku dateng ke rumah sakit Adiaksa itu kan ngambil nomor online ya, terus ternyata ada kayak pendaftaran lagi gitu, kita kayak harus verifikasi pendaftar online. Nah, itu aku nggak tahu kan, aku datang di jam kan kontrol gigi tuh, bukan kontrol, maksudnya poli gigi gitu adanya tuh di jam 8 sampai jam 12 kalau nggak salah. Nah, itu tuh aku datang jam 8 kan, on time. Aku pikir kayak akan langsung ke bedahnya gitu kan, ke bedah mulut bagiannya kan. Ternyata harus verifikasi data, dan itu ngantri ternyata lumayan lama, hampir 1,5 jam kayaknya. Itu untuk verifikasi data online-nya doang. Kita cuman ngasih surat rujukan. Kalau aku kayak gitu ya, cuman ada, aku lihat beberapa yang bawa fotokopi KK, fotokopi KTP, BPJS gitu-gitu. Cuman aku kayak nggak mempersiapkan itu, dan alhamdulillah emang nggak ditanya-tanya. Datanya mungkin udah cukup kali dilihat dari yang surat rujukan itu. Jadi dari situ datanya diproses, terus habis itu dapet kayak semacam kertas kayak gini gitu untuk ke perawat, untuk ke nurse gitu. Nah, nanti di situ di perawat kita akan timbang badan, ukur tensi, kayak gitu-gitu lah, biasa standar. Nah, terus kita juga ditanya kayak lebih apa ya, keluhan gitu-gitu. Nah, ini nih yang aku mau kasih poin. Kan kalau aku tuh kan emang nggak ada keluhan kayak giginya sakit, kepalanya pusing atau kayak semacam itu kan. Nah, jadi waktu itu aku bilang jujur aja gitu kalau aku tuh sebenarnya nggak ada keluhan, cuman memang kan gigi aku bermasalah. Jadi aku mau cabut sebelum sakit gitu, karena ini merupakan bom waktu gitu. Terus aku ditanya, tahu dari mana gigi bermasalah katanya gitu kan. Terus ya aku cerita aja kalau di vaskes yang pertama itu, di puskes sebelumnya kan gigi aku kan di antara 4 itu ada satu yang udah tumbuh, dan yang udah tumbuh itu dilihat memang posisinya miring gitu kan dari yang vaskes 1. Tapi kenapa aku tahu 4-4-nya, karena aku udah pernah foto gigi kan, itu sekitar 5 tahun lalu aku foto gigi, tapi keperluannya untuk yang lain. Nah, dari situ tapi aku jadi akhirnya tahu kalau aku tuh punya masalah sama gigi bungsu aku, dan itu 4-4-nya. Terus karena aku nggak tahu dia ngetes atau gimana gitu, cuman aku nggak tahu ya kalau misalkan nantinya teman-teman ada yang kayak mau kayak aku gitu, maksudnya mau cabut gigi bungsu tapi nggak ada keluhan, terus cuman nggak pernah foto gigi gitu, jadi kayak nanti ngomongnya ke perawat kayak gimana gitu, aku juga nggak tahu ya, cuman kalau aku sih kayak gitu. Nah, terus akhirnya karena itu udah 5 tahun lalu juga, jadi aku mau foto ulang kan, jadi di situ aku kayak langsung dikasih nomor atau dikasih apa ya, pokoknya semacam kertas lagi gitu untuk rongsen foto gigi. Nah, dari rongsen itu juga ada di rumah sakitnya Adiaksa, jadi nggak kemana-mana, dan itu langsung prosesnya. Jadi setelah kita dari perawat, kita dikasih kertas, itu langsung ke rongsen. Di sana kita ngantri lagi dulu,
karena yang rongsen itu satu ruangan rongsen itu emang kayak ada macam-macam gitu kan, bisa rongsen dada gitu-gitu kan. Nah di situ juga jadi kita masuknya gantian, terus hasilnya juga langsung jadi, nunggunya cepet banget, prosesnya cepet banget, bagus pelayanannya. Ini bukan ini ya, maksudnya emang ini yang aku rasain gitu, jadi aku cuma mau cerita apa adanya aja. Kalau sejauh ini sih aku ngerasa suka ya sama pelayanan rumah sakitnya gitu, apalagi kalau misalkan aku udah tahu step-stepnya mungkin akan lebih gampang lagi gitu. Setelah hasil rongsen itu jadi, aku balik lagi ke suster itu kan. Jadi suster atau perawatnya itu maksudnya ada kayak mejanya gitu loh, yang memang kita setiap mau kemana-mana tuh ke situ dulu gitu. Nah itu setelah rongsennya jadi, aku ke perawat, dari perawat itu nyampein ke dokter yang di dalam, yang di bedah mulut. Nah di situ aku nungguin nggak lama, terus abis itu masuk. Nah dari situ baru kita dikasih penjelasan tentang hasil rongsennya secara singkat ya, karena nantinya itu akan dianalisis lagi gitu sama dokter anestesi. Nah di situ sih aku dikasih lihat, nanti aku tunjukin hasil rongsennya sedikit ya, karena aku nggak tahu ini informasinya boleh disebarin atau enggak, tapi aku sih mau sharing aja gitu, tujuannya untuk supaya yang punya masalah serupa gitu bisa tahu gitu. Nanti mungkin aku taruh di bagian sini. Itu gigi aku kan empat-empatnya miring, dijelasin ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang udah tumbuh kan memang di kiri yang bawah. Nah untuk gigi yang di atas dua-duanya itu katanya posisinya tuh dalam. Terus abis itu yang di bagian kanan, baik di atas sama di bawah itu posisinya kayak sedikit rawan gitu, karena yang di atas, ini penjelasan dokter yang kemarin aku dapat ya, yang di atas kanan itu katanya nyerempet sama sinus, sedangkan yang di bawah, kanan bawah itu nyerempet sama syaraf katanya gitu. Saraf atau syaraf ya bacanya nggak tahu ya, pokoknya seperti itu. Terus aku juga dikasih tahu tentang resiko dan lain-lain. Nah aku udah cukup paham dan aku mengerti bahwa dokter ataupun rumah sakit itu perlu menyampaikan hal-hal yang memang perlu kita ketahui gitu, termasuk resiko-resiko yang akan kita alami gitu. Mereka pasti melakukan yang terbaik, mereka pasti berusaha untuk tidak ada resiko gitu, cuman kan memang tetap harus disampaikan gitu ya. Nah setelah itu kita balik lagi ke tempat perawat. Nah itu membuat jadwal untuk operasi ya gitu. Nah itu kan aku udah disampaikan kalau gigi aku tuh 4 yang bermasalah, terus posisinya juga cukup rumit, jadi nantinya aku akan dibius total, dan operasinya itu hanya ada satu dokter di rumah sakit itu katanya. Untuk yang operasi gigi itu cuma ada satu dan antriannya lumayan panjang. Jadi setelah aku ke tempat perawat itu aku dapat jadwal di bulan Oktober. Lumayan lama ya, kalau ini kan sekarang Juli, Agustus, September, Oktober, sekitar 3 bulan lagi. Nah sebelum itu juga aku dikasih tahu bahwa nantinya akan ada pemeriksaan, yaitu pemeriksaan anestesis, terus apa lagi? Ini aku ada kayak dikasih surat kontrol gitu sih. Nanti akan sekitar seminggu atau 2 minggu itu kita akan cek lab untuk periksa darah. Aku kurang ngerti ya apanya yang diperiksa, mungkin hal-hal yang perlu diketahui untuk menunjang operasi atau gimana, nggak tahu ya. Terus kita juga akan rongsen toraks, jadi mungkin untuk ngeliat paru-paru kayak gitu. Aku juga dijelasin sih katanya nanti setelah hasil pemeriksaan yang tadi, cek lab, terus rongsen toraks sama anestesi, itu akan dianalisis lagi kalau kita itu keadaannya cukup baik atau tidak untuk melakukan operasi gitu. Nanti kalau misalkan ditemukan masalah, misal contohnya pada paru-paru gitu ya, ternyata paru-parunya ini kondisinya nggak bagus nih, mungkin nanti akan mempengaruhi pernapasan atau bagaimana gitu, jadi nanti akan dialihkan lagi ke dokter paru gitu ya. Sebelum, pokoknya kita benar-benar bakalan di kondisi yang baik gitu ya, kondisi yang layak, baru nanti akan dioperasi. Kalau misalkan ada masalah pun kalian nggak perlu khawatir, karena kita bukannya berarti kayak dinyatakan gagal operasi, tapi hanya ditunda gitu konsepnya. Jadi kita akan membuat langkah-langkah yang lain gitu, seperti misal kita ada masalah di
kayak tadi aku bilang kan, maksudnya paru-paru berarti kita harus berobat paru dulu, parunya udah bagus dulu baru nanti bisa operasi kayak gitu. Nah untuk ini sih aku jadwal kontrol berikutnya di bulan September akhir, untuk operasinya di Oktober kayak gitu. Nah nanti pas kita mau balik kontrol itu kita juga akan ngambil nomor lagi di bedah mulut. Kalau aku kan berarti di poli gigi gitu, maksudnya di poli gigi kita akan ngambil nomor lagi secara online gitu ya nanti. Tapi untuk di operasinya itu kita masuknya dari IGD, jadi kita nggak perlu ngambil nomor karena memang sudah dijadwalkan untuk operasi kayak gitu. Dan balik lagi itu pun kalau misalkan kita memang kondisinya layak untuk operasi. Nah operasinya sendiri itu akan dilakukan, kan kita udah punya tanggal nih, misal nih tanggal 16. Nah aku udah harus datang ke rumah sakit itu di tanggal 15-nya atau 1 hari sebelumnya. Itu kita akan kurang lebih nginep di sana buat nanti biar pas hari H operasi itu kita udah siap gitu posisinya, entah itu puasa dan lain-lain kan, pokoknya kita udah di sana gitu ya. Terus juga nanti setelah operasi pun kita nggak langsung pulang, kita akan nginep dulu, mungkin dimaksudkan agar pasca operasi misal ada keluhan dan lain-lain itu masih bisa langsung ditangani kayak gitu. Kemarin juga aku dijelasin tentang yang gigi kanan bawah itu kan katanya mepet sama saraf. Nanti pas ke operasi, misal kan nanti kita masih ada bius kan. Nah nanti kalau misalkan biusnya udah habis tapi ternyata aku tuh masih ngerasa kebas kayak gitu, itu salah satu tanda bahwa saraf aku tuh kena gitu. Maksudnya kayak gitu, mungkin nantinya akan ada penanganan yang lain. Kemarin juga aku dijelasin kalau misalkan sampai kena saraf itu penyembuhannya bakalan lama, kita bakalan minum vitamin, terus kita juga akan ada pengobatan tersendiri tentang saraf kayak gitu. Tapi aku percaya kalau misalkan emang posisi aku tuh kayak nggak bisa mundur juga gitu. Memang dari awal, dari aku lahir aku emang udah kondisinya kayak gitu kan, tumbuh 4 gigi yang bermasalah. Dan kalaupun nggak dicabut itu kayak aku bilang tadi seperti bom waktu. Aku baru tahu gigi aku bungsu itu miring dari 5 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah selama 5 tahun itu aku nggak pernah ngerasain sakit. Jadi sampai sekarang pun aku mau cabut itu aku nggak mau nungguin sakit dulu baru cabut atau baru periksa ke dokter, karena setelah aku tahu juga ternyata operasi itu ngantrinya lama banget kayak gitu. Coba teman-teman bayangin, giginya udah sakit, terus kita tuh nggak bisa maksa rumah sakit untuk operasi saat itu juga kan. Aku menunggu 3 bulan, nggak tahu kalau teman-teman nanti dapetnya kayak gimana gitu ya. Terus selama nunggu itu aku harus minum obat untuk nahan sakit, terus kayak aku nggak kebayang sih. Pokoknya nanti aku update lagi di bulan entah September entah Oktober pas ke operasi, karena aku nggak tahu ya aku bisa bikin videonya kapan. Untuk sekarang sih aku minta doanya aja supaya nanti aku kondisinya pertama layak untuk operasi, kedua operasinya lancar, gitu aja sih. Sekian, bye.